Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Pratugas Akhir. Kali ini mengenai sesi sharing latar belakang yang bagus sehingga kalian bisa belajar untuk menyusun latar belakang dari contoh-contoh yang saya berikan di video ini. Sebelum ke contoh-contoh, kita mengingat kembali yaitu isi dari latar belakang. Diharapkan ada 5 paragraf berikut. Paragraf pertama berisi mengenai penjelasan umum mengenai topik yang diambil. Lalu paragraf kedua adalah definisi permasalahan yang terkait dengan topik. Paragraf berikutnya yaitu upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah ditulis di paragraf 2. Jadi isinya paragraf 3 ini biasanya banyak sitasi-sitasi yang sudah dibaca, entah itu bentuknya buku, penelitian, report, lalu dituliskan di paragraf 3 sebagai bukti bahwa permasalahan ini sebenarnya sudah ada loh solusi sebelumnya. Lalu di paragraf keempat, yaitu berisi penjelasan mengenai bagian mana yang masih bermasalah. Masih bermasalah itu antara lain belum terselesaikan sama sekali atau sudah dicoba untuk diselesaikan tapi belum optimal hasilnya. Paragraf terakhir yaitu usulan tugas akhir ini untuk menyelesaikan bagian yang masih bermasalah atau bagian yang dideskripsikan di paragraf 4. Jadi sebenarnya untuk menulis latar belakang ini ada beberapa macam gaya. Tidak harus saklek 5 paragraf ini, enggak, tapi kita berlatih untuk menulis sesuatu dengan ringkas dan to the point. Juga di latar belakang ini kita diminta untuk menulis dengan runut. Jadi agar alur ceritanya mulai dari topik, permasalahan, lalu solusi-solusi yang telah ada, itu kita tuliskan secara runut mulai dari awal sampai ujungnya adalah keusulan tugas akhir kita. Oke, ini saya siapkan ada 3 contoh. Contoh pertama ini punya teman kalian yaitu Abraham. Kita baca satu persatu mulai dari paragraf pertama ya. Jadi Abraham ini tugas akhirnya terkait prediksi stunting, yaitu prediksi mengenai pertumbuhan balita yang tidak pada umumnya atau lebih rendah daripada standar yang sudah ditentukan. Jadi pertama, paragraf pertama adalah pembahasan secara umum mengenai stunting itu apa. Nah, ini saya tunjukkan punyanya Abraham ini karena dia benar semua, jadi runut gitu alurnya. Paragraf pertama, ide pokoknya ada di kalimat terakhir. Jadi kita mengingat kembali bahwa ide pokok paragraf itu bisa ditulis di awal kalimat, awal paragraf berupa kalimat pertama atau di akhir paragraf berupa kalimat terakhir. Ini adalah contohnya yang di kalimat terakhir. Jadi, stunting merupakan masalah yang masih menjadi perhatian di berbagai negara. Paragraf kedua yaitu definisi permasalahannya. Jadi, masalahnya ada di mana kalau misalnya stunting ini? Masalahnya dituliskan dengan baik di sebelah sini. Jadi, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan prevalensi stunting dunia. Jadi, ini ceritanya si Abraham mau menunjukkan kalau tingkat stunting yang ada di Indonesia itu lebih tinggi daripada prevalensi stunting yang di dunia. Artinya, balita-balita di Indonesia ini masih banyak yang pertumbuhannya nggak sesuai standar atau di bawah standar. Selain dunia, tulisan ini juga membandingkan nilai stunting dengan Asia Tenggara. Nah, di sini biasanya di paragraf kedua, permasalahannya adalah nggak muncul. Tapi ini contoh dari Abraham, permasalahannya sudah muncul dan didefinisikan dengan baik. Kita ke paragraf ketiga. Nah, ini ada 3 penelitian sebelumnya yang terkait untuk membahas stunting ditunjukkan oleh Abraham. Jadi penelitian nomor 8, nomor 9, dan nomor 10 diceritakan semua di sini. Paragraf keempat membahas tentang
hole-nya ada di mana. Jadi permasalahan stunting ini kan sudah coba untuk dipecahkan oleh penelitian 8, 9, dan 11, 10 dan 11, ada 4. Nah, ini hole-nya di mana? Hole-nya adalah diceritakan di kalimat ini. Jadi masih sedikit penelitian yang membahas model prediksi dini kejadian stunting balita di Indonesia. Lalu saat ini masih belum ada penelitian yang membahas penerapan algoritma random forest dalam prediksi stunting balita di Indonesia. Padahal algoritma ini memiliki potensi yang baik untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, buktinya dari mana? Buktinya bisa kita lihat di kalimat berikutnya, yaitu ada prediksi malnutrition pada anak di Bangladesh yang menggunakan algoritma random forest dan hasilnya lebih baik daripada machine learning. Lalu paragraf terakhir yaitu paragraf 5, yaitu usulan dari tugas akhir ini untuk menerapkan algoritma random forest ke data stunting balita Indonesia. Jadi dia mengharapkan agar performa algoritma random forest ini juga akan terulang lagi di stunting balita Indonesia, yaitu lebih baik daripada algoritma lainnya. Lalu berikutnya contoh kedua. Contoh kedua ini yaitu punya Iqbal Alif. Kita baca dari awal lagi, jadi ini sama-sama prediksi stunting ya. Paragraf pertama, kalau yang tadi punya Abraham, dia taruh ide pokok paragrafnya di kalimat terakhir, paragraf pertama. Tapi kalau yang Iqbal Alif ini di kalimat pertama, yaitu stunting mengacu pada balita yang terlalu pendek dari standar balita seusianya, yaitu definisi dari stunting, lalu Iqbal menjelaskan tingkat stuntingnya. Paragraf kedua, ini dijelaskan definisi permasalahannya sama, yaitu angka prevalensi masih jauh dari nilai standar WHO yang seharusnya, di bawah 20%. Jadi ini sama permasalahannya dengan Abraham. Nah, ini di paragraf 3, contohnya, kalau yang Abraham tadi kan dia menjelaskan ada 4 penelitian sebelumnya yang sudah mencoba untuk memecahkan permasalahan stunting ini. Dia jelaskan penelitian 8, penelitian 9, penelitian 10, penelitian 11. Jadi dia klasifikasinya per paper dia ceritakan. Nah, tapi kalau si Iqbal Alif ini punya gaya penulisan yang lain. Dia nggak cerita per paper itu kayak gimana, melainkan dia mendaftar atau mengelis faktor-faktor untuk stunting berdasarkan papernya. Jadi seperti ini. Di antaranya yaitu faktor rumah tangga dan keluarga, berat badan lahir rendah atau BBLR, ini bisa ditemukan di paper 11 dan 12, lalu perawakan pendek ibu dan ayah di paper 13-14, pendidikan ibu dan ayah 11 dan 14, dan seterusnya. Nah, cara ini juga bisa kalian tiru untuk mendefinisikan paragraf 3. Jadi nggak harus selalu papernya dijelaskan satu persatu, tapi juga kita bisa lihat dari faktor-faktornya, lalu faktor itu muncul di paper berapa aja. Berikutnya di paragraf keempat. Nah, ini saya suka dengan tulisan ini. Kenapa? Karena paper Muljati misalnya. Dia ceritakan Muljati ini ngapain papernya, lalu dia langsung letak hole-nya di mana. Dia tuliskan dengan awalan kata tetapi. Nah, jadi habis cerita dia ngapain aja, lalu tetapi model tersebut digunakan untuk memprediksi prevalensi stunting di provinsi, bukan untuk memprediksi kemungkinan bayi beresiko terkena stunting. Lalu paper berikutnya, simbolon. Nah, dia juga cerita simbolon ini ngapain, lalu dia tuliskan letak kontranya dengan cara yang sama, yaitu diberi kata tetapi model tersebut masih berupa apa-apa-apa.
Lalu di paragraf terakhir, paragraf kelima, ini usulan dari tugas akhir ini mau ngapain. Jadi karena dia tadi sudah melihat papernya Muljati dan papernya Simbolon, dia mengusulkan seperti ini. Lalu contoh yang terakhir, contoh ketiga. Contoh yang ketiga ini punyanya Muhammad Papuan Divitama Putra. Ini langsung saya ambil intinya ya. Jadi di paragraf ketiga itu dia bagus dalam menuliskan letak bedanya atau hole-nya di mana. Kalau tadi kan caranya si Iqbal Alif kan dengan menggunakan kata tetapi penelitian ini begini. Nah, kalau yang ini dia menuliskannya dengan cara perbedaan dengan penelitian sebelumnya, luaran dari tugas akhir ini adalah bla bla bla. Jadi untuk menunjukkan bahwa tugas akhir ini tuh berbeda loh dengan yang sudah dia citasi sebelumnya, bedanya di mana, lalu dia jelaskan. Dengan cara seperti ini, dia bisa mendapatkan 2 poin. Poin yang pertama adalah menyebutkan bahwa dia sudah tahu kalau ada solusi yang mirip sebelumnya, dan dia menyatakan bahwa solusinya berbeda dengan yang sudah ada. Oke, tadi itu adalah 3 contoh latar belakang yang bisa kalian buat sebagai acuan cara penulisannya. Nanti setelah ini akan saya unggah ke Classroom ITS. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan selamat melanjutkan menulis ke bab 2. Selamat siang.